Ya, pemirsa, Indonesia dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan kerjasama IEU-CEPA yang diharapkan mampu membuka pasar alternatif ekspor produk Indonesia. Pemerintah pun berharap IEU-CEPA akan mampu menarik investasi langsung ke Indonesia. Luar biasa, terobosan besar. Setelah 10 tahun negosiasi, hari ini kita tembus, breakthrough. Semua titik-titik persoalan sudah kita selesaikan. Jadi kita sudah punya sekarang perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa, yang ini sebetulnya nanti adalah menjadi free trade agreement. Ya, hampir semua tarif kita sudah selesai, ya, hampir semuanya 0% di antara kita. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen di Brussels, Belgia pada 13 Juli 2025. Di mana dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Partnership atau IEU-CEPA. Presiden Prabowo menilai perjanjian tersebut akan membawa nilai positif bagi Indonesia maupun Uni Eropa, terutama di tengah dinamika perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian dan Indonesia memiliki alternatif pasar ekspor baru. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani mengatakan, usai tercapainya kesepakatan IEU-CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa, maka perjanjian kemitraan ekonomi ini akan ditandatangani paling lambat pada September 2025 mendatang. Rosan pun berharap kerjasama IEU-CEPA juga akan mampu menarik investasi perusahaan multinasional asal Eropa ke Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, IEU-CEPA, angin segar di tengah perang tarif global. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia API, kemudian juga Bapak Fadil Hasan, Ekonom Senior Indef. Ya, halo Pak Fadil, apa kabar? Apa kabar? Baik Mas. Terima kasih atas waktu yang sempatkan. Pak Danang, apa kabar? Baik Mas, Baik, bisa bersama lagi. Baik, terima kasih juga atas waktu yang sempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan review terkait dengan proses perundingan IEU-CEPA setelah 10 dekade terakhir begitu. Ini akhirnya menjadi milestone baru Indonesia nampaknya dengan Uni Eropa. Pak Fadil, bagaimana review Anda? Ya, saya kira ini proses yang panjang dan melelahkan gitu ya. Oke. Tetapi saya kira yang mempercepat terjadinya kesepakatan ini itu menurut saya ada faktor yang selama ini memang kurang tidak dipertimbangkan, yaitu saya kira tindakan ataupun kebijakan dari pemerintahan di Amerika ya, Presiden Trump yang kemudian melakukan langkah-langkah yang sifatnya itu proteksionistis dan sepihak gitu ya, yang itu akan berpengaruh terhadap landscape daripada perdagangan internasional itu sendiri ya. Jadi saya kira langkah Trump yang dianggap unilateral, tidak membuka pada suatu perdagangan yang lebih luas lagi. Nah, kemudian saya kira Indonesia dan Eropa menyadari bahwa harus segera menyelesaikan IEU-CEPA ini yang merupakan jalan lain daripada langkah yang diambil oleh Trump itu sendiri gitu. Jadi saya kira ini yang membuat kemudian kesepakatan itu benar-benar dapat diwujudkan sekarang ini. Nah, saya kira juga berbagai hambatan yang selama ini terjadi ya dalam proses perundingan IEU-CEPA ini itu kemudian tidak diselesaikan dalam kesepakatan yang ada sekarang ini, tapi nanti kemudian akan dibicarakan atau akan didialogkan dalam berbagai bentuk atau forum yang sifatnya itu lebih spesifik lagi ya, misalnya terkait dengan non tarif measure yang dilakukan baik oleh EU maupun oleh Indonesia,
Nah, itu akan didiskusikan lebih lanjut. Nah, jadi saya kira sekarang ini yang penting itu adalah bahwa terjadi dulu kesepakatan terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama gitu, dan ini merupakan suatu langkah yang apa namanya Baik. mendorong terjadinya suatu perdagangan dan investasi yang lebih eh, terbuka ya, dan lebih luas lagi di tengah tindakan daripada Trump itu. Saya kira Baik. seperti Oke, Pak Fadil. Nah, Pak Danang, Anda melihat sebagai pelaku usaha industri manufaktur lah begitu, tekstil dan juga produk tekstil. Apakah Anda melihat kesepakatan Indonesia dengan Uni Eropa ini akhirnya benar-benar menjadi angin segar juga nih bagi dunia usaha di tanah air? Iya. Memang ini akan sangat berpengaruh pada ekspor tekstil, produk-produk tekstil, garment, fashion ke Oke. Uni Eropa ya. Karena kita happy juga ketika tadi malam kita mendengar bahwa Trump menurunkan tarif impor ke US sebesar 19%. Tentu saja Eropa tidak boleh ketinggalan dengan itu, karena bagaimanapun juga ekspor kita ke EU juga terpengaruh seperti yang disampaikan Pak Fadil itu. Oke. Karena sebenarnya angka kita tuh tinggi, Mas. Ekspor ke EU itu kan sebesar hampir 17 miliar dolar ya. Memang terjadi gap di mana defisit terjadi juga di Uni Eropa ya. Dan sekitar 15% dari nilai ekspor ke EU itu adalah ekspor produk-produk tekstil, garment, dan fashion. Artinya ini nilai yang cukup besar, dan kita bisa optimis nanti akan lebih ekspansif lagi untuk ekspor ke Uni Eropa. Tetapi sebenarnya ini baru kesepakatan secara politis ya. Iya. Secara substansi kita juga belum lihat, karena biasanya Uni Eropa itu menekankan ketentuan-ketentuan non tarif barrier itu sangat kencang di sana ya. Misalnya terkait dengan kasus-kasus perburuhan, kasus pekerja anak, kemudian kasus-kasus atau isu lingkungan hidup, isu-isu tentang green energy itu menjadi non tarif barrier yang harus kita atasi lebih dahulu, karena kita melihat substansi-substansi ini pasti akan dimasukkan oleh Uni Eropa ke dalam mekanisme trade dengan Indonesia. Jadi bukan sekedar zero tarif yang harus kita pikirkan, tetapi justru non tarif barrier itu yang harus menjadi concern besar kita, terutama untuk memastikan produk-produk kita yang selama ini ada sekitar beberapa puluh ya, sekitar 20-an tarif kode-kode HS yang bisa masuk ke Uni Eropa dengan sangat mudah. Tetapi ke depan mestinya ini menjadi satu atensi kita, bahwa usulan-usulan terkait dengan substansi tarif-tarif ke Uni Eropa dan non tarif ke Uni Eropa itu harus menjadi benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai malah menjadi hambatan yang cukup serius. Karena secara infrastruktur ekonomi investasi dalam negeri kita belum mendukung. Baik, Pak Danang. Tapi kalau kita lihat tantangannya selama ini kita melakukan eksportasi ke Uni Eropa begitu, apakah masih sama atau nanti justru akan lebih ada relaksasi di sana dengan adanya perjanjian EU CEPA ini? Kita berharap adanya relaksasi ya, karena pemenuhan misalnya terkait green energy itu juga hal yang bukan secepat kilat atau seperti membalik telapak tangan untuk kita bisa penuhi. Ini satu yang proses pembangunan infrastruktur green energy yang harus lebih cepat dilakukan di Indonesia, mengingat pemanfaatan green energy kita masih di bawah 5%. Dan target kita untuk sampai tahun 2030 kan harus mencapai sekitar 30%. Artinya ini tantangan yang sangat besar. Salah satu contoh khusus untuk industri tekstil dan garment, Pak Fadil, itu Uni Eropa menekankan no coal energi. Artinya bye-bye coal gitu, tidak boleh menggunakan energi listrik berbasis batu bara, dan itu diimplementasikan mulai tahun 2026 nanti. Nah, kalau itu menjadi bagian dari substansi agreement Indonesia EU CEPA ini, maka ya kita akan kesulitan untuk mencapai pada tahun 2026. Nah, concern-concern seperti ini mestinya menjadi atensi nanti tim delegasi ya, atau tim negosiasi dengan EU CEPA, agar nanti tanggal 4 September untuk ditandatangani itu bisa membuat peluang yang lebih baik mengenai
masalah-masalah green energy, juga masalah-masalah yang mereka selalu agak rewel itu kan masalah deforestasi misalnya. Ini concern-concern besar kita di situ, Mas. Oke, kaitannya dengan lingkungan. Nah, ini seperti apa mungkin strategi yang perlu diterapkan oleh pemerintah, Pak Fadil, kemudian Pak Danang, kita akan jeda dulu sebentar, nanti kita bahas di segmen berikutnya ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, proses perundingan perjanjian IAU CEPA baru saja dirampungkan dan dengan adanya perjanjian IAU CEPA ini sekitar 80% pos tarif akan menjadi 0%. Penandatanganan dan pertukaran surat atau exchange of letters antara Indonesia dan Komisi Eropa dilakukan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Komisioner Perdagangan Komisi Eropa Maroš Šefčovič. Pertemuan keduanya diawali sesi Tate-Tate dan kemudian dilanjutkan dengan pertukaran surat atau exchange of letters yang menandai pencapaian penting dalam proses finalisasi Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EUCEPA. Kesepakatan exchange of letters ini bentuk mendorong percepatan finalisasi perjanjian perdagangan Indonesia dan Uni Eropa secara konstruktif, konklusi, konkret, dan substansial yang saling menguntungkan. Di sisi lain, dengan populasi lebih dari 285 juta jiwa, Indonesia menawarkan pasar yang besar dan dinamis bagi mitra dagang Uni Eropa. Di mana Uni Eropa yang terdiri lebih dari 400 juta penduduk juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Dengan hadirnya perdagangan EUCEPA, sekitar 80% pos tarif akan menjadi 0% sehingga membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas bagi Indonesia dan Uni Eropa. Penyelesaian perundingan EUCEPA ini secara resmi diumumkan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Pemimpin kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, kemudian Pak Fadil Hasan, Ekonom Senior Indef. Nah, ini menarik dengan adanya perjanjian IAU CEPA ini. Tadi ada 80% pos tarif begitu akan menjadi 0% ini. Pak Danang, Andakah melihat memang ini menjadi suatu hal yang diharapkan tadi kalau Anda katakan memang tadi masih ada batasan-batasan terkait dengan masalah lingkungan, deforestasi, penggunaan energi yang berbasiskan fosil. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya Pak Danang? Ya, itu sebuah tantangan ke dalam ya. Kita tidak bisa dengan mudah mempercepat pembangunan infrastruktur itu sesuai dengan target-target yang pasti akan dikejarkan oleh Uni Eropa karena mereka ini aktor penting dalam konteks green energy, isu-isu lingkungan hidup dan isu-isu terkait dengan perburuan atau ketenagakerjaan ya. Maka kita harus berbenah ke dalam negeri kita supaya kerikil-kerikil atau hambatan-hambatan seperti ini bisa kita atasi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Artinya walaupun perjanjian nanti ditandatangani dalam waktu segera di bulan September, itu PR kita ke dalam negeri masih banyak. Jadi tidak bisa kita berleha-leha mentang-mentang tarifnya menjadi 0 gitu. Tapi ada non-tarif measure atau non-tarif barrier yang pasti akan diimplementasikan dalam rangka Indonesia EU CEPA ini, Mas. Baik, nah Pak Fadil, Anda melihat bagaimana akhirnya potensi ataupun posisi Indonesia dengan adanya perjanjian IAU CEPA dengan beberapa tadi benefit 80% pos tarif kemungkinan 0%, tapi masih ada tantangan kalau barang-barang ataupun produk ekspor Indonesia pun ya terkait dengan masalah lingkungan tentu juga akan menjadi suatu pembahasan yang mungkin cukup pelik ke depannya begitu. Pak Fadil, silakan. Ya, sebenarnya kan dalam EU CEPA itu ada 24 bab lah gitu ya. Yang salah satu yang terkait misalnya dengan lingkungan itu, section namanya itu Trade and Sustainable Growth gitu ya. Nah, dalam Trade and Sustainable Growth itu memang dibahas secara khusus bagaimana perlakuan daripada produk-produk yang berbasis atau yang memiliki dampak lingkungan itu bisa diperoleh ekspornya ke Eropa itu gitu kan. Tapi sekali lagi dalam konteks trade and sustainable growth ini, misalnya untuk produk sawit itu
itu sekarang ini kan kita menghadapi persoalan terkait misalnya dengan EUDR, ya kan, dengan EU Deforestation Regulation itu. Iya. Juga kita masih menghadapi sengketa di WTO terkait dengan tuduhan dumping Uni Eropa terhadap produk biodiesel kita. Oke. Kemudian kita juga masih menghadapi persoalan RED 2 ya, yang walaupun kasusnya itu sudah kita menangkan, tetapi EU sendiri belum melakukan suatu penyesuaian terhadap keputusan daripada WTO tersebut. Jadi hal-hal tersebut itu memang nampaknya itu tidak diselesaikan dalam perjanjian atau kesepakatan yang dicapai sekarang ini. Nah, tetapi itu akan nanti didiskusikan ya secara lebih spesifik lagi, misalnya dalam apa yang disebut sebagai forum kerjasama atau joint commission antara EU dengan Indonesia. Nah, jadi karena itu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Danang, bahwa kita menyambut baik bahwa kemudian berbagai produk ekspor kita mendapatkan penurunan tarif ya dari rata-rata 8% itu menjadi 0%, tetapi kemudian kita juga harus memastikan bahwa non tarif measure misalnya yang terkait dengan dengan UDR, dengan RED 2 itu dapat mengakomodasi daripada kepentingan Indonesia, ya kan? Nah, sebab kalau misalnya itu tidak dilakukan, ya nanti kita akan mendapatkan mungkin kalau kita kuantifikasikan hambatan non tarif itu terhadap dibandingkan dengan tarif, itu mungkin justru kita akan mendapatkan hambatan yang lebih besar daripada hambatan tarif itu yang pertama. Yang kedua juga yang terkait dengan kasus di WTO. Nah, kita berdasarkan pengalaman Indonesia, Australia, SEPA, itu pemberlakuan daripada perjanjian tersebut itu menunggu sampai kasus di WTO itu diselesaikan, gitu kan? Nah, sekarang ini kita juga belum mengetahui secara persis apakah misalnya berbagai tuduhan EU terhadap Indonesia terkait dengan berbagai kasus tadi itu di WTO itu akan diselesaikan dulu sebelum EU siapa ini berlaku, atau kemudian ditarik kembali kasus tersebut karena sudah ada EU siapa ini. Kita juga itu juga jelas. Artinya apa? Artinya kita menyambut baik perjanjian ini, tapi kita mengharapkan gitu ya, agar dalam kerjasama dalam perundingan selanjutnya terkait dengan berbagai isu yang tadi disebutkan oleh Mas Danang, oleh saya sendiri, itu dipastikan bahwa justru akan terjadi kesepakatan yang lebih kemudian memberikan akses yang lebih luas terhadap berbagai ekspor kita ke EU itu sendiri gitu. Ya, Pak Fadil, apakah akhirnya dengan perjanjian ataupun kesepakatan ini antara Indonesia dan Uni Eropa akhirnya mungkin akan lebih mudah lagi pada saat kita membahas perundingan perdagangan ataupun ekonomi berikutnya dengan Uni Eropa, karena dengan adanya perjanjian ini mungkin nanti akan lebih mudah untuk mencapai kesepakatan seperti ada beberapa tantangan yang sudah disampaikan Pak Danang, kemudian Pak Fadil sendiri tadi. Bagaimana, Pak? Ya, justru itu, karena kan sudah ada modalitas lah, ya, sudah ada satu kesepakatan awal bahwa semuanya akan didiskusikan dalam forum yang lebih istilahnya apa ya, yang lebih friendly mungkin, kan? Betul, Pak. Daripada yang sekarang ini, yang selama ini dianggap sebagai sebuah hurdle atau sebuah hambatan, itu sudah tidak ada lagi. Jadi kemudian nanti kita bisa lebih mendapatkan suasana yang lebih baik, yang lebih friendly ketika membicarakan berbagai persoalan yang belum selesai tersebut. Yes, betul. Baik, Pak Fadil. Nah, Pak Danang, lantas bagaimana potensi apa yang bisa kita segera siapkan dari sekarang nih kalau kita ingin meningkatkan lagi mungkin pasar Eropa bisa kita grab sambil berjalannya perundingan diskusi antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa sendiri, begitu, Pak?
Ya, prinsipnya kan kita menghargai ya. Bagaimanapun juga market Eropa itu adalah market yang cukup kuat ya, Oke. meskipun secara global tidak sekuat US misalnya begitu ya. Yes, oke. Tapi kita kan saling menghargai ya antara Indonesia dengan Uni Eropa, meskipun juga banyak kasus-kasus yang kita alami sehubungan dengan tensi perdagangan antara Eropa dengan Indonesia terkait misalnya eksportasi kol gitu, batu bara ya. Jadi kan Oke. mereka juga sangat-sangat aktif dalam konteks menekankan sustainability issue. Nah, bagaimana ini diturunkan ke industri tekstil gitu. Nah, industri tekstil kita saat ini kan juga masih tergantung pada sumber energi yang berbasis pada batu bara gitu. Nah, kita memiliki kesempatan untuk melakukan sebuah percepatan untuk menggantikan energi listrik dari batu bara itu menjadi energi yang berangkat dari green energy gitu, solar panel atau water gitu. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus kita patuhi ketika kita benar-benar akan membuka trade yang semakin masif kepada dengan Uni Eropa. Artinya kemudian pemerintah kita memiliki PR yang cukup serius dalam jangka pendek ke depan untuk bisa memperhatikan infrastruktur energi kita yang mengarah pada sustainability atau green energi itu, Mas. Iya. Di sisi lain kita juga cukup tergantung ya, atau ekspor dari Uni Eropa ke Indonesia itu terkait dengan produk-produk dairy ya, produk-produk minuman susu misalnya, terus kemudian produk-produk berteknologi tinggi seperti mobil, otomotif, kemudian juga produk-produk IT. Nah, kita saat ini ekspor ke US kan masih produk-produk yang ke Uni Eropa kan produk-produk yang relatif berteknologi tidak terlalu tinggi ya. Misalnya oke. terkait dengan minyak kelapa sawit, misalnya itu kan terbesar kita. Produk alas kaki juga cukup menempati ranking 5 besar untuk ekspor ke Uni Eropa. Tekstil juga masuk menjadi ranking yang cukup tinggi di antara 10 terbesar di Uni Eropa. Masalahnya di sini adalah bagaimana kita bisa membergen proses atau proses produksi itu, bukan produk hasil akhirnya ya, tapi proses produksi menuju hasil akhir itu memenuhi standar-standar yang diinginkan oleh Uni Eropa. Misalnya terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Mereka sangat-sangat rewel untuk melihat bagaimana child labor tidak boleh dilakukan di industri formal. Terus kemudian bagaimana isu-isu tentang limbah. Ini salah satu yang cukup besar yang dimana kita mungkin harus mulai mawas diri, Oke. melakukan sebuah rangkaian perbaikan secara internal kita. Regulasi-regulasi kita sudah Iya, cukup iya. bagus, tapi implementasinya mungkin masih dipertanyakan gitu. Nah, ini artinya Oke, iya, ada iya. satu gap yang cukup serius antara implementasi dari proses produksi manufaktur di Indonesia dengan regulasi-regulasi yang ada, sehingga pemerintah punya waktu lah untuk bekerja sama dengan dunia industri memperbaiki proses produksi kita sesuai dengan arus atau mainstream yang ditekankan oleh Uni Eropa. Betul, Jadi betul. tidak sekedar tarif, Mas, kalau ke sana. Oke, itu dia. Berarti memang masih ada tantangan-tantangan yang harus dipecahkan bersama, khususnya untuk perbaikan internal untuk bisa memenuhi persyaratan ya pada saat kita melakukan eksportasi atau pemasukan produk-produk Indonesia begitu ke pasar Eropa. Dan tadi mungkin seperti yang juga Pak Fadil sampaikan, ini sambil berjalan. Semoga tadi lebih friendly lah sehingga nanti diskusinya akan lebih cair begitu ya, Pak Fadil dan juga Pak Danang. Baik, Pak Fadil, Sebelum ditutup kemudian itu ya, yang penting itu ya, adalah bahwa kita tuh harus setara gitu ya. oke, Dengan betul. EU dalam perundingan tersebut. Jadi jangan sampai kemudian mereka itu mendiktekan gitu loh ya, apa namanya, apa ininya mereka ya terhadap kita. Tapi kita juga mereka juga harus mengakomodasi gitu ya, Ya, bahwa semuanya itu misalnya standar-standar itu dalam konteks Indonesia mungkin harus ada penyelesaian-penyelesaian sesuai dengan betul. regulasi yang Yes. ada di kita sendiri gitu. Itu dia, Betul. yang paling utama adalah hubungan yang setara begitu antara Indonesia dan Uni Eropa. Baik Pak Fadil, Pak Danang, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Fadil, Pak Danang. Terima kasih Ya. Mas Pras, terima kasih Madang. Mas,
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.